Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari. Saya berasal dari kelas 11 bahasa dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tarakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi teks debat. Jadi, pengertian teks debat. Teks debat adalah teks yang berisi suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang bersifat perorangan maupun kelompok di dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Yang berikutnya adalah unsur-unsur teks debat. Unsur-unsur teks debat terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ialah mosi. Mosi adalah hal atau topik yang sedang diperdebatkan, yang mengandung hal yang bersifat konvensional. Yang kedua, tim pro adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. Yang ketiga adalah tim kontra. Tim kontra adalah tim yang tidak setuju atau menentang mosi yang diperdebatkan. Keempat, tim netral. Tim netral adalah tim yang memberikan dua sisi baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. 5. Moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Yang terakhir atau keenam adalah penulis. Penulis adalah orang yang menulis kesimpulan dari suatu debat. Yang berikutnya adalah tujuan teks debat. 1. Melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Yang ketiga, melatih bersikap kritis terhadap materi yang diperdebatkan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam terhadap materi yang diperdebatkan. Yang keempat, memantapkan pemahaman konsep dan materi yang diperdebatkan. Yang kelima, melatih mental atau keberanian dalam mengungkapkan pendapat di hadapan umum. Yang berikutnya adalah ciri-ciri teks debat. Ciri-ciri teks debat yang pertama, mempunyai dua sudut pandang, yaitu tim pro dan tim kontra. Kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, hasil debat diperoleh melalui voting dan keputusan juri. Yang keempat, adanya tim yang berperan sebagai penengah yang dilakukan oleh moderator. Struktur teks debat. Struktur teks debat terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pengenalan. Pada bagian ini, baik dari tim pro, kontra maupun netral harus memperkenalkan diri. Yang kedua adalah penyampaian argumentasi. Pada struktur penyampaian argumentasi ini, masing-masing tim menyampaikan argumentasi terhadap topik yang sudah dibahas. Yang ketiga, debat. Pada debat ini, masing-masing tim mengomentari argumentasi dari tim lainnya. Yang terakhir atau yang keempat adalah simpulan. Simpulan, pada kesimpulan ini, semua tim mengungkapkan pernyataan penutup terhadap apa yang dibahas sesuai dengan posisinya. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks debat. Pada kaidah kebahasaan teks debat terdapat beberapa bagian. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat, biasanya teks debat menggunakan lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja atau kalimat kompleks. Yang kedua, menggunakan konjungsi untuk menghubungkan kalimat ataupun kata-kata. Yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna yang sebenarnya atau denotatif. Yang keempat, menggunakan kata-kata baku yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.